sampailah sempurna 40 tahun alat tamam umurnya Nabi Muhammad sudah sampai 40 tahun. Udah sempurna 40 tahun, maka telah disiapkanlah hari yang ditunggu-tunggu, hari yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah langit, risalah samawiyah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena risalah samawiyah terhenti dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad dengan jenjang 300 tahun. Sehingga hari yang sudah disiapkan dengan rapi, dengan indah, yaitu diutusnya risalah samawiyah di waktu apa? Di waktu Nabi Muhammad sendiri di Gua Hira dalam ibadahnya, fi wahdatihi ta'abbudiyah. Sehingga Sayyidatuna Khadijah sangat tahu betul bakal terjadi hal tersebut di saat Nabi sedang sendiri. Maka datanglah hari tersebut, fatahu fi dalikal maqam, kedudukan tersebut datang, fi yaqadatin la fil manam, itu Nabi dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Rasulul Malikil Alam, malaikat Jibril datang, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa qala lahu iqra, bacalah ya Muhammad. Faqala ma ana biqari, aku tidak tahu membaca, aku gak bisa baca. Walastu min jumlatil qurra, dan aku tidak termasuk kalangan orang yang tahu atau bisa membaca. Sehingga fa'akhadahu wa qattah, diambil Nabi Muhammad dan dirangkul, dipeluk dengan kuat. Afi riwayat itu Nabi itu seakan-akan mau pingsan, dirangkul sama Jibril. Habis dirangkul sama Jibril, wa ma tarakau hatta balagha ghayatul juhdi wal i'ya, sampai Nabi itu sesek, mau rasanya mau pingsan. Kemudian waktu dipeluk, apa kata Jibril? Summa amar bil qiraah, dibilang lagi sama Jibril, iqra, dijawab lagi sama Nabi Muhammad, ma ana biqari, dipegang lagi, dipeluk lagi sampai Nabi mau pingsan. Kemudian waktu dipeluk yang ketiga, apa kata Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dibacakan nama Jibril, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukar akram alladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Maka kita dianjurkan untuk membaca, jangan berhenti untuk membaca, karena engkau bisa melalang buana dengan hanya cukup membaca. Nanti bisa tahu cerita 300 tahun yang lalu dengan membaca. Engkau tahu ada sebelum diutusnya Nabi Isa itu ada 4 raja sebelumnya. Ada 4 raja, 2 raja mukmin, 2 raja kafir. Engkau tidak tahu ini tanpa membaca. Siapa yang mukmin? Raja Sulaiman sama Raja Dzulqarnain. Kalau yang kafir, Raja Namrud sama Tuhainsaroh. Nah, inti nggak tahu kan, baru tahu kan? Karena inti nggak baca. Coba inti baca. Inti tahu, kita kurang baca. Makanya sering membaca. Membaca bukan membaca aibnya orang, paham nggak? Bukan baca aibnya orang. Sehingga disebut ma'ana biqari, sehingga disebutkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril allamal insana ma lam ya'lam. Maka kejadian ini, isyarat ini sangatlah agung, kejadian ini sangatlah besar yang dirasakan sama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu sangat takut.
Sangat takut. Walaupun ada yang mengatakan itu Nabi bukan takut, karena Nabi cemas. Ya cemas itu kita nggak bisa kan, cemas itu artinya takut. Ya bisa kita memper takut atau semacam, walhasil Nabi itu cemas. Sehingga diriwayatkan Nabi itu merinding. Ya namanya kan nggak di tempat yang sendirian, Nabi habis gitu didatangi oleh Jibril dan Nabi tidak kenal, langsung dipeluk. Apa nggak merinding itu? Ente diam-diam, ente lagi diam-diam di satu tempat langsung dipeluk orang. Wala sakka annahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isyarah tersebut diabadikan oleh Allah. Dengan apa? Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam wal maksud. Maksudnya ini adalah yang allamahul bayan, allamal Quran. Maksudnya adalah Nabi Muhammad yang diajarkan Al-Quran. Saking tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad pulang. Setelah kejadian itu Nabi Muhammad pulang kemana? Pulang ke istrinya yang tercinta. Ba'da'an syahidal mashhad karamatih, ketika dia melihat kemuliaan yang sangat besar tadi, dia pulang ke istrinya. Wa fuadu yarju min hauli ma ra'ah, dia pulang untuk menemui istrinya. Untuk apa? Untuk menceritakan apa yang telah berlalu, dalam keadaan hati yang berdebar-debar setelah melalui peristiwa yang dilihat dan didengar. Dia ceritakan sama dia punya istri, maro'ahu wasiddati masami'ahu wa qara'ahu, yang dia dengar, kemudian yang dia lihat, kemudian yang dia baca, maka dia ceritakan kepada Hubabah Khadijatul Kubra. Walaqad kana yankhali'u laula tasbitu maula. Kemudian Nabi itu sangat cemas tersebut, sehingga Nabi waktu menemui istrinya, apa kata Nabi Muhammad? Zammiluni, selimutilah aku. Fazamalathu, kemudian diselimuti oleh Hubabatul Khadijatul Kubra. Falamma dhahaba anhu raw wa haddasa, ketika hatinya sudah tenang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak cemas lagi. Qala laha, apa yang dikatakan oleh Hubabah Khadijah? Laqad qala laha, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada Hubabah Khadijah, laqad qasitu ala nafsi. Ya Khadijah, aku sangat takut dengan diriku. Sesungguhnya aku sangat takut kehilangan diriku. Jadi dia sangat cemas, dia bilang gitu sama istrinya. Tapi istrinya itu pandai. Firasatnya itu yang tadi sudah sebutkan, firasatnya kuat, pikirannya jernih, otaknya suci, hatinya bersih, sehingga dia bilang apa? Fidah abi wa ummi wa nafsi, ayahku, ibuku, diriku jadi tanggungannya, jadi tebusannya. Apa kata dia? Kalla wallah la yuhzikallahu abada. Apa kata beliau? Demi bapak dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah, Allah tidak akan mengecewakanmu sama sekali. Allah nggak bakal mengecewakanmu sama sekali. La yuhzikallahu abada. Wa innallaha sayaktubu laka izzan wa majdan wa su'dada. Sesungguhnya Allah sedang mencatat atau membikinmu menjadi seorang yang izzan, mulia, majdan, seorang yang majid, seorang yang mulia, yang penuh kemuliaan, wa su'dada, dan melantikmu menjadi pemimpin umat ini. Engkau adalah pemimpin umat ini. Su'dada itu nggak bisa keluar omongan tersebut kecuali dari wanita yang punya hati yang suci.
dan punya firasat yang tajam dan punya pikiran yang jernih. Kalau itu istri-istrinya, ya gampang-gampangnya kita, umpama nih ya, inti udah ngilang sebulan, ya, inti datang, tolong aku. Kira-kira suamimu, istrimu ngomong apa? Oh, jangan takut suamiku. Sudah aku siapkan air panas, engkau mandi. Ada selimut. Nggak bakal kayak gitu. Yang balik, kan wis tak omongi, ojo metu bengi-bengi. Jangan keluar malam-malam nanti kau masuk angin. Kan sudah dibilang jangan keluar malam-malam. Itu kalau istrinya kita. Kan sudah saya bilang jangan main HP terus. Ini jadinya kena radiasi kan, otaknya ciut. Wah, digituin ente dah. Kan gitu. Kalau ini bawa enggak, waduh ini emang wanita pilihan emang ya. Wanita pilihan emang untuk orang pilihan.